Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Wa qala aidan hajiru minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin santri wa santriyah rahimakumullah. Jikalau kita lihat dunia hari ini dengan penglihatan yang begitu dalam, benar-benar sangat gelap. Bukan gelap karena sudah larut malam, namun gelap karena diselimuti fitnah-fitnah akhir zaman, di mana yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, para ulama-ulama dipenjarakan, tapi ribuan koruptor dibebaskan, sedangkan sedikit sekali yang mampu menegakkan kebenaran serta menghapus kebatilan. Dikarenakan minimnya kesadaran diri dalam menegakkan kebenaran, oleh karena itu kami berdua akan menguraikan kata yang bertema semangat hijrah di masa penuh fitnah. Hadirin rahimakumullah. Hai semuanya, ketemu lagi dengan orang cantik ini. Saya Haja dan saya Fatimah di acara PHBI. Hadirin semuanya, saya mau tanya, apakah kalian tahu apa itu hijrah? Apa tuh? Hijrah itu berasal dari kata hajaro yang artinya berpindah, lalu diambil segak masdar hayatnya menjadi kata hijrotan. Maka dari itu timbullah kata yang sering kita ucap dengan kata hijrah. Oh, jadi hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Betul sekali. Namun yang dimaksud di sini bukanlah hijrah seperti itu, melainkan sebuah proses melangkah, berubah, berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari kegelapan menuju terang benderang, dari maksiat menuju taat. Namun melihat kondisi yang sudah berantakan ini, di mana fitnah sudah merajalela di seluruh dunia, menyebabkan seseorang merasa enggan untuk memperbaiki diri. Karena saat seseorang berbuat baik dibilang so alim, sedangkan seseorang yang melakukan ribuan keburukan hanya dibilang hilaf. Oleh karena itu banyak sekali orang yang tidak ingin berhijrah karena hanya mendengarkan cibiran-cibiran dari orang lain, terutama hasutan-hasutan dari saudara setan. Bahkan semakin berjalannya waktu, mereka semakin menjadi-jadi dalam menyebarkan fitnah di tengah-tengah kedamaian umat Islam. Oleh karena itu banyak orang yang terhasut oleh fitnah-fitnah yang mereka buat. Hingga kita tidak sadar dalam semua itu banyak fitnah yang mampu menjerumuskan kita ke jurang kehancuran. Maka janganlah sekali-kali kalian tertipu daya oleh fitnah-fitnah yang mereka buat. Bukankah Allah pernah berfirman dalam salah satu ayat suci Al-Qur'annya,
pada surah An-Nisa ayat ke-89 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Yang artinya, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa tujuan mereka hanyalah ingin menghancurkan di antara kita. Dengan apa? Dengan menyebarkan fitnah-fitnah yang keji dan apa? Dan membuat mereka tidak dan mereka menghilangkan ajaran-ajaran yang pernah Rasul ajarkan kepada kita. Bagaimana Rasul mengajarkan kita untuk pergi ke masjid, bagaimana Rasul mengajarkan kita untuk saling sapa menyapa, bagaimana Rasul mengajarkan kita untuk memandikan jenazah, bagaimana Rasul mengajarkan kita untuk menguburi jenazah. Bahkan kita semua memberikan ruang untuk para setan-setan dan antek-anteknya tertawa melihat keadaan umat Islam sekarang ini. Sorry ya, kalau kita muslim yang sejati, jangan pernah memberikan ruang sedikit pun untuk setan-setan tertawa. Bahkan Rasul pun pernah berkata dalam salah satu hadisnya, La tadru furudati syaitan. Janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk setan. Mengapa demikian? Karena setiap seseorang pasti memiliki episode-episode yang berbeda. Dan siapapun pasti menginginkan episode hidup mereka itu adalah episode yang baik dan luar biasa. Gimana kalau posisi peranan utama yang kita berikan pada setan adalah episode terakhir hidup kita, hingga kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, alhasil dari awal sampai akhir dapat kita ambil sebuah natijah bahwa kita jangan pernah bangga hidup di zaman fitnah ini. Justru zaman yang hancur berantakan ini harusnya menjadi cambuk untuk kita menjadi lebih baik, karena kita tidak mengetahui kapan episode hidup kita berakhir hingga kita dapat menggapai ridhonya. Dan jika kita tidak bisa berjuang dengan para orang soleh dalam meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk beristighfar kepada Allah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Buah kismis, buah taberduri, kami manis, nah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi